وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang 4 orang dari kalangan Bani Israel yang beramal samanuna sanah, 80 tahun. Malamnya qiyamul lail beribadah, siangnya berjihad fisabilillah. Ruhbanul lail, malamnya sebagai ahli ibadah. Fursanun nahar, pasukan penunggang kuda yang berperang di waktu siang. La ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah buat maksiat sekedip mata. 80 tahun. Malam qiyamul lail, siang berjihad, sekedip mata tak pernah berbuat dosa. Mendengar riwayat itu, sahabat Nabi terdiam. Mereka sedih karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Dipotong tidur, dipotong mencari nafkah, membesarkan anak-anak. Jauh sekali beda jam ibadah kita dengan 4 orang dari kalangan Bani Israel itu. Nabi terdiam, sahabat pun terdiam. Lalu kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam membawa satu surat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah surat itu turun, Nabi tersenyum, sahabat pun tersenyum. Karena 80 tahun amal mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu malam yang diberikan Allah untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkecil hati umur pendek. Jangan berkecil hati amal tidak banyak. Karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki khasais, keistimewaan yang tak dimiliki umat yang lain. Salatul jamaati, salat berjamaah. Tafdulu salat al-fardhi, lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa ashrina darajah, 27 tingkatan. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah 1 tahun salat berjamaah, umurnya mendapat kelipatan 27 tahun. Jadi kalau dia istiqamah 10 tahun, maka dia mendapat kelipatan 270 tahun. Maka kalahlah usia Nabi Musa alaihissalam yang 120 tahun. Maka kalahlah usia Nabi Ibrahim alaihissalam 200 tahun. 10 tahun saja istiqamah, 270 tahun. Belum lagi kalau dia dapat Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Kalau dapatnya
hanya saja Lailatul Qadar 1 tahun 83 tahun. Ditambah dengan istiqomah sholat berjamaah. Itulah mengapa umat Nabi Muhammad SAW lebih dulu masuk surga daripada umat yang lain. Ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab membawa lembaran Taurat, karena di Madinah itu banyak orang Bani Israel. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Bagi mereka Taurat itu tidak asing. Dia membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi bertanya, apa yang ada di tanganmu itu wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, ini adalah lembaran Taurat. Nabi menarik dan menyobeknya. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, dia pasti akan menjadi pengikut aku. Nabi-nabi itu ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Ibrahim itu adalah moyangnya Nabi Muhammad? Betul. Karena Nabi Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai kepada anak cucu cicit keturunan Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Isra Mi'raj dia berkata, marhaban bi ibni, selamat datang wahai anakku. Nabi Muhammad itu tidak dia katakan sahabat, tapi dia katakan anakku, karena mengalir darah Nabi Ibrahim dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika saat sholat di Baitul Maqdis, yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca dalam setiap tarhim sebelum azan. Wa antal imam, engkau menjadi imamnya. Nabi Musa menjadi makmum, Nabi Isa menjadi makmum, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi makmum. Man sallaita bi kullil anbiya, wahai engkau yang salat bersama para nabi dan rasul, dan engkau adalah imamul mursalin, imamnya rasul-rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mengapa kita hidup di zaman ini takdir Allah yang tak bisa kita pilih. Kita tidak pernah bisa memilih menjadi umat Nabi Musa, atau menjadi umat Nabi Isa, atau menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dipilihkan Allah, ditakdirkan Allah menjadi umat akhir zaman. Jangan pernah bersedih, berkeluh kesah, berduka cita. Berbahagialah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita isi saja peluang-peluang ini. Sholat berjamaah 27 tingkatan. Isi malam-malam bulan Ramadan. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Kalau kita buka tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibni Katsir, maka banyak sekali pendapat ulama. Ada yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam yang ketiga, ada yang mengatakan malam yang kelima, ada yang mengatakan malam yang ketujuh. Kenapa berbeda peristiwa peringatan nuzul Quran antara Republik Indonesia memperingati malam 17 Ramadan dengan Mesir yang memperingati 27 Ramadan?